Kalau bicara terkait regulasi, tentunya saat ini regulasi yang mana juga berkenaan dengan AI ini belum banyak ataupun belum banyak dirancang oleh pemerintah. Sebetulnya regulasi apa yang tentunya juga tepat diambil oleh pemerintah, menjadi kebijakan yang juga tepat diambil oleh pemerintah, yang mana untuk mengatasi kekhawatiran umat manusia terhadap artificial intelligence. Silakan Pak Firman. Ya, saya mulai dari bahwa ada 3 hal yang mengandung etika humanitas. Yang pertama adalah AI ini dalam prakteknya itu berdasar data yang dimasukkan, data yang diinput, yang kemudian menjadi bahan machine learning, membangun algoritma dan sebagainya. Itu cenderung banyak terbukti itu menampilkan gejala-gejala rasis dan seksis. Jadi artinya AI yang berkembang di banyak negara itu mereka tidak bersikap imbang terhadap kelompok-kelompok kulit berwarna dan juga perempuan. Jadi gampangnya adalah ketika artificial intelligence ini dikembangkan untuk mengawasi terjadinya kejahatan, itu condong kejahatan itu diarahkan pada kelompok kulit tertentu. Itu satu hal. Yang kedua, pada jenis pekerjaan tertentu itu tidak ditawarkan kepada perempuan karena dalam input datanya sering perempuan ini tidak tertarik pada pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu seperti yang berbasis sains, teknologi, engineering dan matematik. Nah, jadi berdasarkan input datanya itu AI tidak bisa netral. Nah, sehingga kita perlu regulasi yang memastikan bahwa bagaimana ada suatu quality control data-data yang masuk itu tidak mengandung bias rasis dan seksis. Yang kedua, problem pemanfaatan data dari kita meninggalkan jejak digital yang kemudian diolah menjadi algoritma itu sering dimanfaatkan oleh para produsen, oleh para politisi untuk melihat preferensi seseorang, pilihan produknya apa, pilihan politiknya apa. Ini sebetulnya secara tidak disadari merupakan konsekuensi dari penggunaan perangkat-perangkat digital yang kita gunakan secara gratis dan nyaman. Nah, kita meninggalkan jejak digital kemudian dianalisis, dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, ini sebetulnya dari data-data yang kita tinggalkan itu ada aspek privasi, ada aspek data pribadi. Nah, ini harus ada aturan sejauh mana data pribadi bisa tadi dimanfaatkan untuk keperluan politik, untuk keperluan penawaran produk-produk. Kemudian yang ketiga, ketika algoritma ini dikembangkan lebih lanjut, itu serial kehidupan seseorang itu bisa diamati. Contoh gampangnya ketika Mas Bram menonton Netflix, itu dari film-film yang selama ini ditonton, itu 5-10 film ke depan yang bakal ditonton oleh Mas Bram, itu sudah disarankan oleh artificial intelligence. Nah, ini artinya dari personalisasi yang dibangun lewat digital pad, itu menjadi over personalized. Kehidupan kita di masa depan pun itu bisa dipantau oleh artificial intelligence. Nah, katakanlah hari ini kita menjelang pemilu tahun 2024, kemudian jejak digital kita sudah kita tinggalkan di berbagai macam media sosial, platform jual beli dan sebagainya, maka sebetulnya kecenderungan kita untuk bakal memilih siapa itu sudah bisa dibaca. Nah, ini kan satu urusan data pribadi, dua urusan bahwa kita sebetulnya diawasi kehidupan kita yang masa lalu, masa sekarang, sampai masa depan. Nah, ini perlu aturan tentang hal itu. Ketika semuanya tidak lagi ada di dalam kendali para pemilik data, maka apa makna manusia itu di hadapan artificial intelligence? Seperti itu, Mas. Oke, baik. Dan regulasi tersebut tentunya harus dianalisa begitu ya oleh pemerintah, yang mana juga harus terbit atau dilakukan sebelum AI ini makin dekat dengan manusia dan juga nantinya berujung ke negatif, ke arah yang negatif bagi umat manusia. Saya akan kembali ke Pak Alfon. Pak Alfon, sebetulnya Anda tadi mengatakan ada tombol on off
yang mana juga bisa dijadikan senjata ataupun jurus ninja di mana AI nanti makin berkuasa terhadap manusia. Sebetulnya apakah tombol on off ini dapat diartikan sebagai regulasi, Pak Alfon? Bisa secara regulasi, bisa secara fisik, tapi lebih ke fisik. Jadi maksudnya begini, AI itu adalah satu brainware, satu kemampuan berpikir yang luar biasa. Dan kita sebagai manusia akan menghubungkan dengan banyak perangkat. Dihubungkan dengan alat perang, dengan robot, dihubungkan dengan alat produksi yang lainnya. Nah, sebenarnya AI ini by itself is just brainware, nothing, it cannot do anything gitu. Tapi karena kita yang menghubungkan dengan mobil, kita hubungkan dengan robot, kita hubungkan dengan tank, kita hubungkan dengan pesawat, jadi AI itu memiliki akses untuk melakukan hal itu. Nah, tombol itu adalah tombol yang satu saat jika terjadi kedaruratan, hubungan itu akan hilang. Jadi hardware itu tidak akan memiliki keinginannya sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Karena kalau kita tidak pikirkan dari sekarang, ya pada saat itu terjadi akan terlambat. Kita nggak akan bisa melakukan banyak hal. Tapi yang perlu disadari adalah kita tidak mungkin bisa menghindari perkembangan AI ini. Kenapa? Kalau ada negara A yang oke, gue mau batasin ini, negara B akan memanfaatkannya dan negara A akan kalah. Jadi mereka pasti diam-diam akan berlomba dan tanpa sadar semuanya melakukan training AI untuk makin pintar. Untuk negara A nyangin negara B nyangin negara C dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya AI ini yang jadi pintar. Walaupun nanti ada negara A, negara B menang, tapi ujung-ujungnya menang sebenarnya AI. Kenapa? Karena semua negara berlomba melakukan training AI. Sekarang semuanya berlomba membeli chipnya Nvidia untuk melakukan training AI. Ujung-ujungnya AI ini akan jadi makin pintar. Jadi itu yang kita perlu batasi. Jadi harus ada satu cara untuk memutuskan dari brainware yang sangat cerdas ini. Udah jelas manusia akan kalah dari brainware ini. Harus diputuskan dari hardware.